datang di Let's Start Talk, podcast inspiratif untuk kita semua yang sedang membangun birokrasi cerdas dan berintegritas. Hari ini kita bahas topik menarik, good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bagaimana ASN bisa bertransformasi dari sekedar bekerja menjadi melayani dengan inovasi dan integritas. Yuk kita mulai perjalanan menuju birokrasi digital yang hijau dan berakhlak. Telah bergabung bersama saya, ada Kak Sari Dewi Widilestari, PH Pertama BPS Manokwari. Halo Kak Sari. Hai, Kemudian ada Kak Amin Nurkolis, RH Polhut Ahli Pertama Gakum Mapua. Halo Kak Amin. Halo, Kemudian ada Kak Rio Perkasa Putra, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Taman Nasional Komodo. Halo Kak Rio. hai. Kemudian yang terakhir telah bergabung bersama kita ada Kak Renal Bahite, Perencana Ahli Pertama Taman Nasional Bonawa. Halo Kak Renal. Halo, Saya langsung aja ya, saya mulai dari Karyo. Karyo, kakak sering turun ke lapangan dan melihat langsung dunia konservasi. Ada nggak nih menurut Karyo contoh praktik digital yang benar-benar membawa dampak nyata? Ada banget Herna. Contohnya nih, di Taman Nasional Komodo, lewat sistem tiket online Siora, dengan Siora ini, wisata tuh bisa memesan tiket digital, bayar non-tunai, verifikasi langsung dari etiket. Nah, dampaknya, antrian tuh berkurang 60%, kebocoran PNBP menurun, dan data kunjungan bisa dipantau real time. Wah, keren sekali. Jadi, digitalisasi ini bukan cuma efisiensi, tapi juga mendukung konservasi tentunya ya, Kak. Ya, betul. Kota pengunjungan disesuaikan dengan daya dukung ekologis. Nah, misalnya nih, hanya 400 per hari per orang di Pulau Padar. Nah, ini itu bentuk profesionalisme ASN. Fokusnya pada pengawasan ekosistem, bukan urusan administrasi. Kalau menurut Kak Renal, kalau dari sisi anggaran, bagaimana penerapan smart governance terlihat nyata? ya pertanyaan bagus, Kak Herna. Good practice-nya yaitu menerapkan budgeting kalau di kita itu ada aplikasi Sakti. Sistem ini memastikan setiap rupiah yang keluar digunakan untuk hasil kinerja nyata. Kalau nggak salah, data menunjukkan efisiensi belanja operasional itu naik di 20% setelah adanya aplikasi ini. Semua rencana, realisasi lebih transparan, cepat, dan bisa diaudit secara real time. Berarti ini bukan sekedar serapan tinggi ya, Kak, tapi berdampak nyata. Tepat sekali. Anggaran cerdas itu direncanakan dengan tepat sasaran, efektif dan efisiensi, dan yang penting tepat tentunya berorientasi pada hasil, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kan udah dengar nih penjelasan dari Kario dan Karenal perihal dari sisi good governance, good practice. Kemudian saya mau lihat dari sisi jeleknya atau sisi bad practice-nya. Saya mau dengar nih penjelasan dari Kak Amin. Kak Amin, menurut Kak Amin masih ada nggak sih praktek lama yang menghambat smart governance? ya, sayangnya masih ada ya. Ada contoh kasus yaitu laporan patroli manual. Jadi masih banyak petugas di lapangan itu masih menulis di buku dan kirim laporannya sebulan kemudian. Akibatnya, data lambat dan sering tidak akurat. Bahkan 30% tanpa bukti foto ataupun GPS. Wah, itu sangat berbahaya ya, Kak, untuk pengambilan keputusan cepat di lapangannya. Benar. Nah, solusinya jelas. Wajibkan aplikasi patroli digital seperti yang berbasis geotagging ataupun memakai timestamp. Selain cepat, laporan bisa diverifikasi langsung oleh ASN dan ASN dituntut adaptif ataupun disiplin terhadap data. Sekarang saya mau dengarkan penjelasan dari Kak Sari. Menurut Kak Sari, di sisi pariwisata konservasi, apa tantangan terbesar yang masih Kakak lihat?
Menurut saya sendiri ya, salah satu masalah terbesar adalah overtourism. Jadi ada data di tahun 2024, ada 340.000 wisatawan yang datang ke Pulau Komodo ini eh, mengancam mendekati batas daya dukung kawasan. Akibatnya muncul tekanan ekologi seperti sampah dan gangguan pada komodo itu sendiri sih. Padahal sudah ada Siora, kenapa tetap terjadi, Kak? Em, Mungkin ya karena lemahnya koordinasi dan sistem pengawasan yang ada. Jadi teknologi udah ada, tapi yang pasti nih budaya kerja yang belum berubah. Smart governance butuh integritas dan kolaborasi lintas unit, bukan hanya sekedar aplikasi. Dari semua contoh tadi, jelas ya, praktik baik lahir dari budaya data dan kolaborasi, sementara praktik buruk muncul dari pola manual dan rendahnya komitmen. Sekarang, strategi nyata apa yang bisa kita lakukan agar good practice menular ke seluruh UPT? Menurut Karyo, strategi nyata apa yang bisa kita lakukan, Kak, agar good practice menular ke seluruh UPT? Menurutku mungkin bangun literasi digital ya dan budaya yang berbasis data. Semua keputusan harus berdasarkan eviden atau bukti dan bukan kebiasaan. Begitu. Kalau menurut Kak Amin, Gunakan aplikasi patroli digital wajib untuk seluruh petugas, sehingga data real time itu menjadi standar. kalau menurut Kak Renal bagaimana, Kak? Ya, pastikan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja. Sakti harus jadi standar sih. Kalau menurut Kak Sari sendiri, Kak? Perkuat sistem merit. ASN inovatif dan berintegritas harus diberi ruang untuk berkembang. Dari Siora, kita belajar inovasi, dari e-budgeting, kita belajar akuntabilitas, dari patroli manual dan overtouris, kita belajar pentingnya integritas dan kolaborasi. Smart governance bukan soal teknologi, tapi tentang kemauan ASN untuk berubah. Kira-kira nih, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak nih kakak-kakak semua? Mulai dari saya dulu ya. Gunakan teknologi untuk melayani, bukan sekedar bekerja. Luar biasa. Lalu, laporkan data dengan jujur dan tepat waktu. Kalau saya, anggaran itu harus bicara lewat dampak atau hasil. Saya sendiri, profesionalisme ASN menjamin keberlanjutan digitalisasi. Terima kasih Smart ASN, teruslah menjadi bagian dari birokrasi yang inovatif dan berakhlak. Yuk semua sama-sama Salam Salam berakhlak 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 dan dan jujur dan menuju smart menuju smart smart governance. governance. governance.